Guru Oyun duduk bersila dengan mata tertutup di kamarnya. Sebuah energi spiritual samar beredar di sekitar tubuhnya, mengembang dan berkontraksi sesuai dengan pori-porinya sebelum diserap ke dalam dirinya. Tiba-tiba ketukan di pintu mengganggu kedamaian dan ketenangan ruangan, membuatnya keluar dari kondisi kultivasinya. "Silahkan masuk," Guru Oyun menjawab dengan tenang. Pintu ruangan kemudian dibuka dan seorang murid Ordo Rahasia masuk. Dia bergabung dengan tinjunya untuk menghormati dan berkata, "Nona Gu, aku datang ke sini atas perintah kakak senior Yun Yan untuk memberimu beberapa informasi." "Apa itu?" Guru Oyun berhenti dan bertanya. "Nona Gu, Wen Ya telah mengunjungi kakak senior Yun Yan dan mencoba memanipulasinya untuk menyerangmu. Kakak senior dapat melihat melalui rencananya. Meski begitu kakak senior memintaku untuk melaporkan ini kepadamu dan memintamu untuk lebih berhati-hati jika kamu akhirnya jatuh ke dalam bahaya." Setelah murid Ordo Rahasia menyampaikan pesannya, senyum kecil terbentuk di wajah Guru Oyun. "Aku mengerti. Wen Ya, sepertinya dia masih tidak bisa menghilangkan kecenderungannya untuk menghancurkanku meski telah aku beri racunku. Namun aku ingin membuat keluarga Wen membayar, jadi aku harus menyingkirkan seluruh keluarga Wen dalam satu pukulan. Karenanya ini belum waktunya bagiku untuk melawan Wen Ya. Namun jika Wen Ya benar-benar bersikeras untuk menyerangku berkali-kali, aku harus membunuh Wen Ya bahkan jika aku akhirnya memberi tahu musuh. Nona Gu, aku telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kakak senior Yun Yan, jadi aku harus pergi sekarang," kata murid Ordo Rahasia itu dengan mengepalkan tangan. Guru Oyun mengangguk. Murid Ordo Rahasia itu kemudian perlahan mundur dan menutup pintu kamar Guru Oyun saat dia pergi. "Tuan." Suara kekanak-kanakan terdengar dari sisi Guru Oyun. Dia kemudian melihat burung vermilion kecil yang muncul dari udara di sampingnya. Wajahnya yang menggemaskan dipenuhi dengan amarah. "Aku ingin membantai Wen Ya." Guru Oyun tersenyum dan menjawab dengan lemah. "Aku sudah meracuni Wen Ya jadi dia tidak bisa membuat terlalu banyak masalah. Sekarang yang paling penting adalah warisan. Begitu aku menerima warisan aku bisa mencari Xiao Ye dan kakak laki-lakiku." Guru Oyun tidak pernah menganggap Wen Ya sebagai saingannya sejak awal. Baginya Wen Ya adalah sosok yang tidak penting, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan warisan. Dia tersenyum pahit memikirkan hal ini saat matanya yang dingin beralih ke langit biru di luar jendelanya. "Aku juga tidak tahu di mana kakak dan Xiao Ye sekarang," gumamnya. Langit berwarna merah cemerlang seperti lautan api yang mengamuk, menutupi dunia dengan cara yang ada di mana-mana. Di bawah langit ini naga besar menyemburkan api, pupil merahnya membawa cahaya yang ganas sementara seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan pencegah yang kuat seolah-olah disulut dengan api. Namun yang terpenting naga itu memiliki 3 kepala. Setiap kepala memiliki mulut besar yang akan memuntahkan api membuat takut manusia yang berdiri di bawah api. Kepala dengan rambut keperakan berkibar tertiup angin di depan naga neraka berkepala 3. Pria berjubah merah itu berdiri tegak dengan sikap dingin dan jauh di udara. Matanya membawa cahaya haus darah dan tatapan ganasnya tertuju pada naga neraka berkepala 3 yang ganas.
Qian Bei, uhuk-uhuk. Tiba-tiba seseorang terbatuk di dekat pria berambut perak berjubah merah tua itu. Seorang pria yang terluka parah dalam jubah hitam dengan topeng menutupi wajahnya merangkak berdiri dari tanah. Wajah tampannya benar-benar pucat dan suaranya membawa rasa keheranan yang jelas. "Mengapa kamu di sini? Bagaimana dengan adikku? Di mana dia?" Qian Bei memandang pria berjubah hitam yang dingin dan suram itu sebelum dia menaruh perhatiannya pada naga neraka berkepala 3. Dia kemudian berbicara dengan suara dingin dan kejam. "Lepaskan dia." Naga neraka berkepala 3 terdiam tapi matanya tetap sama menakutkan seperti biasanya. Suaranya yang sedingin es membawa niat membunuh saat dia menjawab. "Aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang sekuat kamu akan menyerang alam bumi gelapku demi satu manusia kecil dan tidak penting. Bagaimana hubunganmu dengan manusia ini? Dia saudara iparku, kerabat yang berharga dari calon pengantinku. Aku akan membawanya bersamaku apapun yang terjadi hari ini." Hahaha. Naga neraka berkepala 3 tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu. "Calon pengantin? Aku tidak pernah berpikir bahwa pria kejam dan haus darah sepertimu akan jatuh cinta dengan seorang wanita dan rela melakukan perjalanan ke alam bumi gelap demi kerabatnya. Sayangnya aku tidak bisa membiarkanmu membawa pria ini pergi. Dia memiliki keberanian untuk memasuki alam bumi gelap dan telah mencoba untuk mencuri harta alam bumi gelap. Oleh karena itu aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi." Mendengar ini Gu Shengqiao tertawa getir. Dia telah diubah menjadi setengah boneka oleh keluarga Wen dan dia telah mendengar bahwa alam bumi gelap adalah satu-satunya tempat yang berisi hati teratai bumi yang dapat mengembalikannya menjadi manusia seutuhnya sekali lagi. Oleh karena itu dia telah mengambil resiko dan melangkah ke tempat ini. Namun dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan naga neraka berkepala 3 begitu dia memasuki alam bumi gelap. "Dan jika aku bersikeras membawanya pergi?" Gelombang aura menakutkan menyeramkan meletus dari tubuh Qian Bei saat matanya yang haus darah memelototi naga neraka berkepala 3. "Aku akui bahwa kamu sangat kuat di masa lalu tetapi kamu tidak dalam kekuatan puncakmu sekarang. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku dengan kemampuanmu saat ini? Namun karena persahabatan lama kita aku dapat memberimu pilihan. Kamu bisa tinggal di alam bumi gelap dengan imbalan kebebasannya." Naga neraka berkepala 3 tertawa sinis tapi matanya dipenuhi dengan ejekan seolah-olah Qian Bei hanyalah mainan di tangannya. Qian Bei mengangkat kepalanya, sosoknya menjadi semakin luar biasa di hadapan kobaran api saat dia berkata, "Baiklah, aku akan menyetujuinya." Naga neraka berkepala 3 terkejut seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan Qian Bei setuju begitu saja. "Qian Bei, jangan lupa kamu memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya di alam bumi gelap. Jika kamu tetap di alam bumi gelap ada banyak yang ingin mengubah tulangmu menjadi debu. Apakah kamu benar-benar bersedia menukar dirimu dengan kebebasan manusia ini?" Alam bumi gelap juga dikenal sebagai dunia bawah, tentu saja berbeda dari dunia bawah tanah mitos tempat manusia akan melakukan perjalanan setelah kematian. Dunia bawah ini tidak jauh berbeda dengan daratan tempat orang-orang dunia tinggal, itu terdiri dari organisasi besar dan juga ordo. Namun manusia yang tinggal di dunia bawah memiliki umur yang sangat panjang.
Oleh karena itu gerbang ke alam bumi gelap dijaga oleh naga neraka berkepala 3 sehingga orang-orang dari luar tidak dapat masuk dan mereka yang ada di dalam tidak dapat melarikan diri. Karena itu setelah sekian lama dunia bawah telah berubah menjadi mitos, sebuah rumor kemudian muncul entah dari mana mengatakan bahwa orang-orang berdosa besar akan dikirim ke dunia bawah setelah kematian. Sebenarnya bukan itu masalahnya, dunia bawah hanyalah sebuah dimensi kecil yang tertutup rapat, karena terlalu misterius rumor seperti itu mulai beredar di daratan. Aku telah berjanji kepada calon pengantinku bahwa aku akan membawa kakaknya kembali padanya. Qianbei memandang naga neraka berkepala 3 dan berkata, "Aku akan menepati setiap janji yang pernah aku buat padanya. Qianbei, karena kamu telah membuat keputusan ini, lebih baik kamu tidak menyesalinya." Naga neraka berkepala 3 tertawa terbahak-bahak, ada cahaya dingin yang pekat di matanya yang jahat saat dia berbalik ke arah Qianbei. "Kamu harus tinggal di sini, sedangkan untuk manusia ini aku akan mengirimnya pergi nanti." Tubuh Gu Sengqiao menegang ketika dia mendengar ini dan dia dengan cepat bangkit, wajah dingin dan muram di balik topengnya dipenuhi dengan kecemasan. "Jika kamu tetap tinggal bagaimana dengan adikku?" Pandangan yang jauh melintas di mata Qianbei seolah-olah dia sedang memikirkan fitur elegan wanita itu. Setelah jeda yang lama dia mengumpulkan emosinya sebelum dengan tenang menjawab. "Kamu harus membantuku menutupi fakta bahwa aku telah ditahan di alam bumi gelap. Jangan biarkan dia mengetahui tentang ini. Jika tidak dia akan mengabaikan segalanya dan menyerbu ke alam bumi gelap. Alam bumi gelap penuh dengan bahaya dan dia masih di tengah-tengah pertumbuhannya. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko ini." Qianbei berhenti dan matanya melembut saat dia menginstruksikan Gu Sengqiao. "Katakan padanya bahwa aku telah mengalami keadaan yang menguntungkan dan aku akan membutuhkan beberapa tahun lagi sebelum aku kembali. Minta dia untuk menungguku." "Tidak." Gu Sengqiao mengepalkan tinjunya erat-erat sementara matanya yang suram dipenuhi dengan tekad. "Aku tidak ingin berhutang budi padamu, selain itu aku juga tidak ingin kamu meninggalkan Yuner. Kamu harus pergi, kamu tidak perlu menyibukkan diri dengan masalah ini. Dia sudah terlalu berhutang budi kepada adiknya. Bagaimana mungkin dia tahan menjadi penyebab hilangnya kebahagiaan adiknya? Alam bumi gelap sangat berbahaya. Begitu seseorang memasuki dunia ini mereka tidak akan pernah bisa pergi selama sisa hidup mereka. Karena itu masalahnya Gu Sengqiao mungkin akan terus tinggal di sini. Qianbei cukup kuat untuk memastikan keselamatan adiknya selama sisa hidupnya. Tidak ada keraguan tentang itu." Mata Qianbei menoleh untuk melihat Gu Sengqiao, dia kemudian mendekatinya. Rambut perak Qianbei terangkat di bawah langit merah darah, jubah merahnya adalah warna darah seolah-olah dia telah dibentuk menjadi langit alam bumi gelap. "Apa yang akan kamu lakukan?" Kondisi mental Gu Sengqiao mulai berkembang saat dia melihat Qianbei mendekatinya. Dia menatap hati-hati pada pria berambut perak yang tampak tak tertandingi. "Kembalilah dan beritahu Yuner bahwa aku akan menemukannya lagi dalam beberapa tahun mendatang. Namun kamu tidak boleh memberitahunya tentang fakta bahwa aku di alam bumi gelap. Aku tidak ingin dia mengambil risiko ini untukku. Kamu." Gu Sengqiao melihat pria di depannya dan baru saja akan berbicara ketika kekuatan yang kuat mendarat di tubuhnya.
Sebelum dia bisa bereaksi, dia telah dikirim terbang. Tubuhnya terbang di udara seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya sebelum berubah menjadi bola cahaya di bawah langit berlumuran darah. Sosoknya kemudian menghilang. Begitu Qian Bei melihat bahwa Gu Shengqiao telah pergi, dia perlahan berbalik. Matanya yang kejam dan haus darah menyapu ke arah naga neraka berkepala 3 di belakangnya saat senyuman dingin dan menyeramkan muncul di wajahnya yang tak tertandingi. Kamu ingin aku memasuki alam bumi gelap? Apa kamu tidak takut aku akan menimbulkan angin busuk dan hujan berdarah di sana? Naga neraka berkepala 3 tertawa terbahak-bahak. Di masa lalu kamu memang memiliki kemampuan itu, tetapi sekarang kamu tidak lagi di puncak. Ada banyak pembudidaya kuat di alam bumi gelap. Aku tidak tahu apakah kamu akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Qian Bei tidak menjawab, tapi secercah cahaya merah melintas di matanya yang haus darah, hampir tidak terlihat di bawah kontras langit merah darah ini. Namun, naga neraka berkepala 3 berhenti dan menatap ke arah fitur tak tertandingi pria itu dengan jijik. Aku tidak pernah menyangka pria pemberani sepertimu akan menunjukkan kasih sayang yang begitu dalam kepada seorang wanita. Kamu telah terjun ke dalam bahaya tanpa ragu-ragu hanya untuk menyelamatkan kakaknya. Jika aku adalah wanita itu, aku akan dipenuhi dengan emosi yang besar telah menerima kasih sayang seperti itu darimu dalam hidup ini. Coba aku tebak siapa wanita ini, mungkinkah orang itu? Naga neraka berkepala 3 kemudian menggelengkan kepalanya memikirkan hal ini dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak benar. Wanita yang sangat kamu cintai bukanlah dia. Aku ingat orang itu sudah mati, selain itu dia juga tidak memiliki kakak laki-laki, dan kudengar kamu telah tertidur lelap selama 10.000 tahun untuk membalas dendam pada orang itu. Qian Bei menatap naga neraka berkepala 3 dengan cara yang dingin dan datar saat aura dingin yang menakutkan muncul dari dalam dirinya. Setelah merasakan aura dari pria itu, mata kejam naga neraka berkepala 3 dipenuhi dengan keterkejutan. Qian Bei, jadi dia masih hidup. Kamu telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Naga neraka berkepala 3 terkekeh. Senyumannya kemudian dipenuhi dengan udara yang jelas-jelas menyeramkan. Benar. 10.000 tahun yang lalu dia adalah wanita yang sangat kamu cintai. Mengetahui betapa dalam kasih sayang yang kamu miliki padanya itu tidak mungkin berubah setelah bertahun-tahun. Ada satu kemungkinan, orang itu mungkin telah binasa tetapi jiwanya belum dihancurkan. Oleh karena itu kamu telah menemukan reinkarnasinya dan terus berada di sisinya. Haha, sayangnya bahkan jika kamu berhasil merahasiakan ini sekarang kamu tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Jika orang-orang itu mengetahui tentang kebangkitannya akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Diam. Aura dari tubuh Qian Bei diaduk sebelum menghantam naga neraka berkepala 3 dengan kekuatan gunung. Namun naga neraka berkepala 3 terus tersenyum sinis seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada Qian Bei. Hehe, pernahkah kamu dipermalukan dan menjadi marah? Jika aku tahu bahwa orang itu adalah kakak laki-lakinya dalam hidup ini, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi begitu saja. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia akan berterima kasih setelah semua yang kamu lakukan? Hari di mana dia mendapatkan kembali ingatannya akan menjadi hari di mana kalian berdua akan berpisah. Qian Bei dengan lembut menutup matanya.
Ketika dia membukanya lagi, niat membunuh yang dingin melintas di matanya saat dia menatap dingin ke naga neraka berkepala 3. Kamu meremehkannya. Dia mempercayaiku seperti bagaimana aku memiliki kepercayaan padanya. Aku percaya itu bahkan ketika dia mendapatkan kembali ingatannya kami tidak akan terkoyak seperti yang diharapkan beberapa orang. Haha, Qianbei, berhentilah percaya pada kebohonganmu sendiri. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa dia mempercayaimu, mengapa kamu tidak menceritakan semuanya padanya? Naga neraka berkepala 3 tertawa terbahak-bahak. Kamu sama sekali tidak percaya padanya. Kamu percaya bahwa jika dia tahu tentang apa yang telah terjadi dia akan meninggalkanmu. Itulah mengapa kamu menyembunyikan ini darinya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kata-kata naga neraka berkepala 3 seperti kepalan tangan yang menghantam dengan keras ke dalam hati Qianbei. Jantungnya bergetar. Naga ini benar. Dia takut Guru Woyun akan meninggalkannya begitu dia tahu tentang sejarah masa lalu mereka. Lebih jauh dia tidak akan mau mempercayai penjelasannya. Dia takut kehilangannya. Itulah sebabnya dia tidak pernah memberitahunya tentang masa lalu. Itulah mengapa dia tidak diketahui. Begitu aku meninggalkan alam bumi gelap, aku akan menceritakan tentang semua perselisihan dengan kejujuran penuh. Mata Qianbei bersinar dengan tekad. Bahkan jika dia tidak mempercayaiku, aku tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Naga neraka berkepala 3 mencibir. Meninggalkan alam bumi gelap, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, tidak dalam hidup ini. Setelah kamu memasuki wilayahku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apakah kamu percaya satu sama lain atau tidak, kamu tidak akan pernah bisa bertemu lagi selama sisa hidupmu. Qianbei menyapu matanya melintasi naga neraka berkepala 3 sebelum dia berbicara dengan suara yang samar, udara dingin yang menakutkan. Kali ini aku akan tinggal dengan sukarela. Jika aku benar-benar ingin pergi, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa menghentikanku. Hahaha. Mendengar ini naga neraka berkepala 3 kembali tertawa. Karena kamu memiliki kepercayaan diri yang besar, mari kita tunggu dan lihat. Di luar alam bumi gelap, Gu Shengqiao bangkit saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Dia kemudian mengepalkan tinjunya yang kuat ke dalam genggaman yang erat. Tidak ada yang tahu betapa hatinya bergetar saat ini. Jika dia tidak mengambil risiko untuk memasuki alam bumi gelap demi membebaskan dirinya dari tubuh setengah bonekanya, dia tidak akan pernah menyeret Qianbei ke bawah bersamanya. Sekarang dia harus tinggal di tempat seperti itu selama sisa hidupnya. Tidak, aku harus menemukan adikku. Hanya adikku yang bisa menyelamatkannya sekarang. Gu Shengqiao tidak tahu kapan dia mulai begitu percaya pada Guru Woyun. Dalam sudut pandangnya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh adiknya. Oleh karena itu Guru Woyun sekarang telah menjadi pendukung terbesarnya. Dia percaya bahwa adiknya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan Qianbei dari alam bumi gelap. Selama Qianbei bisa diselamatkan, Gu Shengqiao tidak akan menyesal, tidak peduli apa yang perlu dia lakukan. Gu Shengqiao menatap langit merah darah saat dia memikirkan hal ini. Matanya yang suram kemudian dipenuhi dengan tekad sebelum dia perlahan berbalik dan menghilang ke arah yang berlawanan.
sosoknya kemudian menghilang dalam sekejap mata. Di tingkat kelima pagoda pelatihan, seekor naga batu sedang melayang di sekitar reruntuhan saat matanya yang menakutkan terpaku tanpa berkedip ke area yang disegel. Tatapannya dipenuhi dengan kewaspadaan. Ada sosok yang terlihat putih di kejauhan di dalam area tersegel. Sosok itu tampak seperti ilusi namun memancarkan energi yang kuat. Sudah 10.000 tahun. Pria itu membuka matanya, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan sikap yang memandang dunia dengan jijik dari sudut matanya. Aku tidak pernah mengira waktu akan berlalu begitu cepat. Tidak akan lama lagi aku bisa meninggalkan tempat ini dan membuat Qian Bei terkutuk itu membayar. Jika Guru Ouyun ada di sini, dia pasti akan mengenali pria ini. Pria di hadapannya adalah pria yang sama yang menyebut dirinya sebagai yang suci di reruntuhan. Selain itu dialah yang membunuh Zixi saat itu. Meskipun seluruh tubuh pria itu telah diselimuti kegelapan pada saat itu, Guru Ouyun tidak pernah bisa melupakan suaranya. Namun jika Guru Ouyun bisa melihat wajah pria itu, dia akan sangat terkejut. Wajahnya yang tak tertandingi diukir dari cetakan yang sama dengan Qian Bei. Rambut keperakannya bahkan memberinya aura halus seperti makhluk surgawi. Sementara ketampanan Qian Bei adalah tipe yang dapat mengejutkan semua makhluk hidup dengan kemegahannya. Pria ini seperti dewa sakral yang tidak berani didekati oleh siapapun. Hanya ada satu penguasa di dunia ini. Jika aku tidak membunuh mereka semua saat itu, aku tidak akan pernah diangkat menjadi sekuat ini. Pria itu mengelus wajahnya saat wajahnya yang tampan dipenuhi dengan udara yang dingin dan jauh. Sayangnya aku telah menyia-nyiakan kondisi mentalku untuk membunuhnya tahun itu. Aku bahkan telah menggunakan wajah ini untuk berhasil mendekati tubuhnya. Setelah aku membunuhnya, kamu memanfaatkan kelemahanku dan memenjarakanku di sini. Namun kamu tidak bisa membunuhku. Pria itu tertawa dingin. Tidak ada orang yang bisa membunuhku di dunia ini, jadi tidak masalah jika kau memenjarakanku di sini. Hari aku meninggalkan tempat ini akan menjadi hari kematianmu. Selain itu, bahkan jika aku dikurung di sini, itu tidak berarti bahwa aku tidak memiliki cara untuk menyakitimu. Aku yakin kamu tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang di sisiku sebenarnya berada tepat di sebelah wanita itu. Guru Ouyun. Guru Ouyun. Guru Ouyun berada di tengah-tengah kultivasi di kamar murid Ordo Rahasia ketika seseorang memanggil namanya. Tepat saat dia membuka matanya, pintu kamar didorong terbuka dan dia melihat Yun Yan berjubah hijau bergegas masuk dengan panik. Guru Ouyun menatap Yun Yan yang cemas saat dia mengangkat alisnya. Namun dengan satu tindakan ini tubuh Yun Yan menegang dan dia segera berteriak dalam kebingungan. Pemimpin. Hanya surga yang tahu betapa enggannya dia untuk memanggilnya dengan cara ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Itu adalah kesalahannya sendiri karena kalah dari wanita ini dan membuat janji seperti itu. Anggota Ordo Rahasia selalu menepati janji mereka, jadi tidak peduli betapa bangganya dia tidak akan pernah bisa membatalkan janjinya. Apakah ada sesuatu?
Mata Guru Woyun menyapu ke arah ekspresi gugup Yun Yan saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Oh begini. Yun Yan menenangkan dirinya dan berkata, "Pemimpin, aku khawatir klaimmu atas warisan dalam bahaya dan aku di sini untuk memberitahumu tentang masalah ini." Mendengar ini jantung Guru Woyun langsung berdebar kencang. Dia kemudian mengerutkan alisnya dan bertanya, "Apakah sesuatu terjadi dalam ordo rahasia lagi? Apakah seseorang mencoba menantangku lagi?" Ini jauh lebih rumit dari sekedar tantangan. Yun Yan menatap Guru Woyun dengan hati-hati sebelum melanjutkan. "Pemimpin, aku mendengar bahwa pemimpin Ordo telah mengeluarkan perintah bahwa mereka akan memilih pewaris warisan sekali lagi." Hati Guru Woyun langsung tenggelam ke titik terendah sepanjang masa. Dia tidak bisa mengendurkan alisnya yang berkerut dan wajahnya yang anggun dipenuhi dengan udara dingin dan jauh. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia berkata, "Tampaknya Ordo Rahasia memiliki kesukaan untuk menarik kembali kata-kata mereka." Pernyataan ini menyebabkan ekspresi malu muncul di wajah bangga Yun Yan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Menurut perintah, hanya orang yang bisa menjinakkan binatang suci Ordo yang diizinkan menerima warisan. Meskipun aku tidak tahu kebenaran di balik semua ini, aku mengerti bahwa Ordo Rahasia selalu menepati janji mereka. Jika pemimpin Ordo mengeluarkan perintah seperti itu, pasti ada sesuatu yang terjadi di Ordo Rahasia." Guru Woyun tersenyum ringan. "Karena warisan ini milik Ordo Rahasia, tidak masalah berapa kali kalian melakukan pemilihan ulang, itu urusan kalian. Tapi tentu saja ini tidak berarti aku akan menyerahkan warisan." Yun Yan merasa malu saat dia menatap Guru Woyun. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak tahu apa. Pada akhirnya dia hanya bisa pergi dengan diam-diam. Sebelum ini dia mungkin akan bersukacita ketika mendengar tentang pemilihan ulang. Namun dia telah menjanjikan kesetiaannya kepada Guru Woyun dengan ketulusan penuh setelah dikalahkan olehnya. Oleh karena itu dia sekarang merasakan sedikit ketidakpuasan terhadap keputusan Ordo Rahasia. Tetap saja dia hanya seorang murid, jadi bagaimana dia bisa menentukan keputusan pemimpin Ordo? Oleh karena itu tidak peduli betapa tidak puasnya dia tidak punya pilihan selain menekannya. Di ruang pemimpin Ordo, Penatua Tianren memandang wanita tua itu yang matanya tertutup saat meditasi dan bertanya dengan bingung. "Pemimpin Ordo, bukankah kita sedang menilai gadis Gu? Mengapa tiba-tiba kamu memutuskan untuk memilih pewaris baru untuk warisan?" Pemimpin Ordo tertawa getir dan membuka matanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Ini bukan ideku, ini adalah keputusan binatang suci Ordo." Binatang suci. Mata Penatua Tianren langsung melebar ketika dia mendengar ini. Dia menatap wajah tua pemimpin Ordo dengan heran saat dia bertanya, "Pemimpin Ordo, apa katamu? Apakah binatang suci itu akhirnya berbicara denganmu?" Pemimpin Ordo dengan lembut menutup matanya. Setelah beberapa lama berhenti, dia membukanya lagi dan menjawab dengan suara lemah, "Aku juga tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh binatang suci. Ia telah berkomunikasi denganku melalui jiwanya tadi malam dan memberiku beberapa instruksi. Adapun rencana untuk melakukannya aku tidak terlalu yakin."
Selain itu dalam ordo rahasia hanya wanita suci yang diizinkan untuk berkomunikasi dengan binatang suci tanpa hambatan apapun. Karena wanita suci pergi, aku tidak terlalu yakin binatang suci sedang mencoba untuk menyampaikan apa. Penatua Tianren terkejut. Jika ini adalah keputusan pemimpin ordo, mungkin dia bisa mengatakan sesuatu. Namun dia tidak mengharapkan binatang suci menjadi orang yang benar-benar membuat keputusan. Pemimpin ordo, mengapa Tuan Binatang Suci ingin secara pribadi muncul di depan mata dunia? Ini hanya menentang semua akal sehat. Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa sesuatu telah terjadi. Selain itu, sejak gadis Gu dan yang lain telah memasuki ordo rahasia, binatang suci menjadi gelisah dan tidak sabar, tapi tetap saja dia tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun. Sekarang dia telah mengeluarkan perintah ini, apakah dia berencana untuk muncul di depan gadis Gu? Penatua Tianren mengerutkan alisnya. Dia hanya tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi yang akan menyebabkan binatang suci membuat keputusan seperti itu. Pemimpin ordo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa menebak makna di balik keputusan binatang suci itu? Terlepas dari motifnya, kita hanya perlu mendengarkan perintahnya. Jangan lupa saat itu, bahwa dewalah yang telah meninggalkan binatang suci itu di sini. Dia juga dasar pendirian ordo rahasia. Mendengar ini, Penatua Tianren baru saja akan berbicara, tetapi akhirnya menelan kata-katanya. Ada senyum jengkel di wajahnya. Pemimpin ordo, ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh ordo rahasia, namun kita tiba-tiba mengubah keputusan kita. Bagaimana kita harus menjelaskan hal ini kepada gadis Gu? Bagaimanapun dia adalah juara penilaian, secara logis dia seharusnya yang menerima warisan ini. Pemimpin ordo mengangguk. Meskipun gadis Gu adalah putri Yuer, ordo rahasia tidak bisa memberinya perlakuan istimewa. Namun jika dia akhirnya kehilangan warisan, aku akan tetap memberinya posisi tak tertandingi dalam ordo rahasia. Bahkan jika Guru Woyun bukan juara penilaian, dia masih akan memiliki posisi terdepan dalam ordo rahasia hanya karena statusnya sebagai putri Dongfang Yu. Penatua, kamu boleh pergi. Buatlah persiapan untuk acara dalam beberapa hari mendatang. Pemimpin ordo menutup matanya sekali lagi setelah mengatakan bagiannya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Penatua Tianren melihat untuk terakhir kalinya pada pemimpin ordo sebelum dia menghela napas dan berbalik untuk pergi. Dia kemudian menutup pintu ke aula ordo dalam perjalanan keluar. Di kamar murid, tidak seperti tempat tinggal Guru Woyun, kamar para murid agak biasa-biasa saja dengan beberapa tempat tidur besar tersebar di semua tempat dan satu meja kayu sederhana ditempatkan di depan setiap tempat tidur. Seorang wanita dengan jubah kuning sedang duduk di salah satu meja kayu. Udara anggun sangat kontras dengan kesederhanaan di kamar murid. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ordo rahasia akan memilih kembali pewaris warisan. Mata Wen Ye berkedip dan matanya bersinar dengan cahaya yang tidak terbaca. Nona tertua, informasiku akurat. Mereka mengatakan bahwa binatang suci dari ordo rahasia telah mengeluarkan perintah dan hanya orang yang berhasil berkomunikasi dengan binatang suci yang akan menjadi pewaris warisan. Berkomunikasi dengan binatang suci,
Bukankah itu berarti bahwa siapapun yang berhasil menjinakkan binatang suci akan menjadi ahli warisnya? Aku mendengar tentang binatang suci Ordo Rahasia dari Tuan Utusan Kiri. Arti di balik nama binatang suci ini sangat berbeda dari rata-rata binatang spiritual martial saint, sebaliknya namanya mewakili keilahian dan kebangsawanan. Aku juga mendengar itu di Ordo Rahasia, satu-satunya yang benar-benar menepati janjinya adalah binatang suci, bahkan wanita suci dari Ordo Rahasia berada di bawah binatang suci. Binatang suci adalah satu-satunya yang hidup dalam kesendirian di belakang gunung dan tidak memperhatikan masalah dunia sekuler. Oleh karena itu meskipun pemimpin Ordo ditugaskan untuk mengelola Ordo Rahasia, sebenarnya kata-kata binatang suci itu jauh lebih kuat daripada pemimpin Ordo. Ada senyum anggun di wajah Wen Ya saat mata indahnya bersinar dengan cahaya redup. Jika aku bisa menjinakkan binatang suci, mulai saat itu anggota Ordo Rahasia harus mendengarkan perintahku. Benar sekali, menurut Wen Ya warisan bukan lagi tujuannya, tujuannya sekarang adalah seluruh Ordo Rahasia. Penjaga di belakangnya sama sekali tidak terkejut dengan kata-kata Wen Ya. Dalam keluarga Wen, nona tertua Wen Ya selalu menjadi yang paling ambisius. Selain itu dia percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum nona tertua menjadi kultivator paling kuat di daratan. Aku ingin kamu terus mengumpulkan informasi. Mata Wen Ya tertuju pada posisinya saat dia memerintahkan. Aku kalah dari Guru Woyun selama penilaian terakhir. Aku tidak akan kalah lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke langit biru di luar jendelanya saat senyum dingin muncul di wajahnya yang anggun dan cantik. Guru Woyun, aku tidak beruntung karena kalah darimu di penilaian sebelumnya. Kali ini aku tidak akan kalah. Wen Ya berbalik dan menyembunyikan tatapan tajam di matanya. Mungkin berdasarkan kekuatan saja dia tidak bisa mengalahkan Guru Woyun, namun dalam hal menjinakkan binatang buas tidak ada yang lebih baik dari keluarga Wen. Keluarga Wen selalu memiliki kemampuan untuk menjinakkan binatang, bahkan makhluk spiritual yang paling keras kepala akan dibuat untuk melayani keluarga Wen dengan patuh jika mereka jatuh ke tangan keluarga Wen. Karena itu Wen Ya memiliki kepercayaan yang besar di bidang ini. Bukankah aku harus berterima kasih kepada Ordo Rahasia karena telah memberiku kesempatan ini? Wen Ya terkikik memikirkan ini. Sejak dia meninggalkan ruang budidaya Yunyan, dia berpikir bahwa dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Sekarang tidak hanya dia memiliki kesempatan untuk memulihkan warisan, bahkan binatang suci dari Ordo Rahasia bisa menjadi miliknya juga. Sejak saat itu siapa di daratan ini yang berani menjadi musuh keluarga Wen? Jelas bahwa pada saat ini Wen Ya sudah menganggap binatang suci dan warisan sebagai miliknya. Berdasarkan sudut pandangnya, satu-satunya orang di dunia yang bisa menjinakkan binatang suci adalah keluarga Wen.